Halo semua, kembali lagi dengan saya Nadia Brigita, salah satu konsultan di Cognoscenti Consulting Group. Pada video ini, saya akan membahas tentang penyusunan standar operational procedure perusahaan swasta berdasarkan proses bisnis. Standard Operational Procedure atau SOP adalah serangkaian instruksi yang dibuat tertulis dan distandarkan atau dibakukan mengenai berbagai proses administrasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. SOP merupakan suatu standar atau pedoman tertulis yang mendokumentasikan kegiatan atau proses rutin yang dapat dipergunakan untuk mendorong para pegawai untuk mencapai tujuan organisasi dengan menjaga konsistensi, memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab pelaksanaan tugas bagi para pegawai. Untuk menyusun SOP, peta proses bisnis perusahaan sebaiknya dibuat secara lengkap dan sistematis. Dan untuk menyusun peta proses bisnis yang lengkap dan sistematis, bisa menggunakan metode 3 dimensi yang dijelaskan dalam buku berjudul Pemetaan Bisnis Proses oleh Martinus Tukiran tahun 2016, yang meliputi peta proses bisnis, peta subproses, peta relasi, hingga peta lintas fungsi. Dan peta lintas fungsi inilah yang menjadi dasar penyusunan SOP. Tahapan penyusunan peta proses bisnis hingga menjadi SOP dapat dilihat di gambar berikut. Dari gambar ini terlihat bahwa satu proses pada peta proses bisnis dapat terdiri dari beberapa subproses. Dan satu subproses dapat juga terdiri dari satu atau beberapa proses pada peta lintas fungsi. Dan satu peta lintas fungsi menjadi dasar menuliskan SOP yang dapat terdiri dari satu atau beberapa SOP. Berikut adalah contoh penyusunan SOP untuk perusahaan swasta. Berikut ini adalah contoh SOP perusahaan yang pernah kami pandu. Untuk format SOP dimulai dari nomor dokumen, yaitu nomor dokumen SOP, lalu revisi untuk nomor dan tanggal SOP direvisi, lalu tanggal efektif untuk tanggal mulai diberlakukannya SOP, lalu halaman untuk nomor halaman. Lalu di sebelah sini ada logo perusahaan, judul perusahaan, dan beserta nomor. Lalu di bawah sini ada kolom pengesahan, yaitu item yang berisi nama, jabatan, tanda tangan, dan tanggal tanda tangan oleh individu yang menyiapkan dan mengesahkan SOP. Selanjutnya dilanjut dengan tujuan, yaitu penjelasan mengenai alasan pembuatan SOP, lalu ada ruang lingkup untuk penjelasan kegiatan dan unit kerja yang bertanggung jawab atas kegiatan dalam SOP, lalu ada referensi, adalah list referensi yang berkaitan, di sini contohnya adalah ISO 9001, dan juga ada definisi untuk penjelasan istilah-istilah yang digunakan dalam SOP. Lalu dilanjutkan ke uraian prosedur, yaitu uraian langkah-langkah atau prosedur kegiatan beserta mutu baku, pelaksananya atau pelaku kegiatan, waktunya, dan output dan keterangan. Pada intinya, dalam penyusunan SOP terdapat 5 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, subjek atau pelaksana, yaitu pelaksana atau unit kerja dalam kegiatan yang diatur dalam SOP. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan, yaitu kegiatan dalam SOP dijabarkan lebih detail dan lebih terperinci dibanding kegiatan dalam peta lintas fungsi. Ketiga, metode atau cara yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Contohnya, pada kegiatan telaah dokumen, perlu dicantumkan apa saja hal-hal yang perlu ditelaah dan membandingkannya dengan suatu kriteria dalam kegiatan telaah tersebut. Keempat, kriteria atau acuan yang menjadi tolak ukur kegiatan yang dilakukan. Dan kelima adalah mutu baku. Mutu baku biasanya adalah acuan waktu suatu langkah kegiatan tertentu wajib diselesaikan untuk seluruh proses berjalan optimal. Namun, tidak semua kegiatan dalam SOP dapat ditulis mutu bakunya. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.